Sejarah kenapa kita mendirikan KMA. Keluhan dari petani ya, tentang akses permodalan. Nah, sulitnya akses permodalan ke perbankan dan ke lembaga keuangan yang lain. Anggota-anggota kita yang lancar otomatis telah mereka miliki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua Pak Adrianus. Yap. Sehat dah. Alhamdulillah. Baiklah kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu lagi di Dangau Inspirasi Channel. Hari ini kita bincang-bincang dengan Ketua Gapotan Penampung Prima ya. Yang sekaligus Penampung Prima ini mempunyai lembaga keuangan mikro agribisnis. Nah, itu kira-kira pertemuan kita hari ini, kita bincang membahas hal-hal demikian. Bila Ketua, itu kira-kira pertemuan kita hari ini. Yang perlu kita komunikasikan yang pertama, tahun berapa didirikan KMA ini? Oleh Gapotan Penampung Prima. Iya. Yaitu di tahun 2008, tepatnya itu tanggal hari Jumat 20 Juni 2008. Mau apa tanggalnya? Apa tanggalnya? Dah, dari 2008, berdiri lembaga keuangan mikro. Dan mulai beroperasinya tahun 2009 sampai sekarang. Mulai beroperasi 2009 sampai sekarang. Ya. Kira-kira masih ingat tak Ketua sejarah kenapa kita mendirikan KMA? Yang pertama adalah keluhan dari beberapa anggota petani, Pak. Keluhan dari petani? Ya, tentang akses permodalan. Nah, sulitnya akses permodalan ke perbankan dan ke lembaga keuangan yang lain. Maka di sini kami pengurus bercita-cita untuk membuat suatu bank petani. Maka sebetulnya petani itu kan butuh uang tidak banyak. Uang tidak banyak ya. Tidak sama dengan pelaku usaha lainnya. Iya, betul. Misalnya dulu saya tidak salah ingat, ketika petani butuh uang 200.000 untuk melas bajaknya yang patah. Ya. Itu kan butuh modal 200.000. 200.000 atau 500.000 paling banyak. Itu kan tidak mungkin minjam uang ke bank. Iya, betul. Ya, yang di tempatnya serba harum, serba aturan main, harus necis, rapi, itu susah. Ya. Maka dulu kita membangun lembaga keuangan mikro. Ya. Sudah berdiri. 2009 mulai beroperasi. Kira-kira sampai sekarang, sampai tahun berapa itu KMA ini berkibar luar biasa. Saya masih ingat 2015, 2014 luar biasa kibaran benderanya itu. Ya, saya masih ingat. Tapi setelah itu saya sudah tidak kerja lagi. Tapi dalam perkembangan itu, di akhir-akhir tugas saya mulai diintervensi lembaga keuangan mikro. Kalau dulu kan lembaga keuangan mikro agribisnis itu murni dikelola dan kebijakannya oleh pengurus dari petani dalam gabungan kelompok tani. Ya. Semua aturan main ditentukan oleh petani, oleh pengurus dan kebijakannya dijalankan oleh pengurus. Ya, tapi kebijakan dibuat oleh petani, Pak. Ya. Dan dijalankan oleh pengurus. Kami itu dulu. Tapi 2015 mulai intervensi pemerintah. Saya ingat itu supaya dikoperasikan. Supaya dikasih badan hukum koperasi. Supaya berbadan hukumkan. Karena begitu aturan main di Republik tercinta ini. Begitu. Nah, supaya pemerintah mengurus sampai yang kecil-kecil, sampai ke kutu-kutu di bawah dapur pun diurus. Nah, itu fakta itu. Oke. Dalam pelaksanaannya itu berjaya saya lihat. Terpenuhi kebutuhan petani. Sampai berapa aset kita dulu? Bisa ingat? Sampai puncak LKMA ini tahun berapa ini? Kalau puncaknya tahun 2020. Puncak kejayaan sampai apa alat ukur ini? SAU kali ya? SAU. Oke. Mencapai sekian. Ya, artinya dari SAU terbesar itu 2020. Itu berapa aset kita sampai waktu itu? Sudah 800-an. 800-an. Sudah bisa melayani satu gapotan. Satu gapotan ya. Satu gabungan kelompok tani. Berapa kelompok tani waktu itu, Pak? Kalau di penampungan ini sebanyak 24 kelompok tani, 24 kelompok tani dengan anggota 579. Jadi hafal ya, 24 kelompok tani
anggota 579 yang kelompok tani. Digabung. Tambah yang masuk ke LKMA sekitar 300-an anggota. Ya, itu yang di bawah bendera Kabupaten Prima. Kabupaten Penampungan Prima ya. Oke, Kabupaten Penampungan Prima ya. Kemudian puncaknya 2020. Setelah itu turun. Ya, turun. Karena Kira-kira apa penyebab turunnya gerakan itu? Apa karena mulai kaku, mulai terbelenggu, atau mulai terjajah, atau apa namanya? Sehingga tidak luas lagi, tidak leluasa. ya, sedikit Pak, kami ceritakan 2009 sampai 2015 itu kebijakan adalah dari pengurus dan pengelola. Anggota cuma mengusulkan apa yang terbaik. Ya, Nah, ketika aset kami sudah melambung di waktu 2015 ke atas, itu pemerintah sudah mulai mengintervensi. Maksudnya, seluruh lembaga keuangan itu harus berbadan hukum. ya, kan begitu aturan main. Itu memang aturan main. Ya, badan hukum. Dari 2015 sampai 2018, mulailah pengurus dan pengelola mempersiapkan persyaratan untuk berbadan hukum. Nah, pilihan kita koperasi. Pilihan kita koperasi. 2018 sampai sekarang kita sudah berbadan hukum, maka kebijakan tidak bisa leluasa lagi karena sudah ada yang mengatur. Ya, tata krama keuangan negara. Keuangannya negara. Bahkan LKMA Penampungan Prima sekarang apalagi sudah diawasi oleh OJK. Ya, Nah. sebetulnya kan itu bagus betul. Memang bagus, tapi kebijakan harus melalui aturan. Sementara aturan itu mungkin tidak cocok untuk Tidak cocok di lapangan untuk anggota. Untuk kegiatan remeh-temeh lah ya. Gitu. Ya. Tidak cocok. Masa orang minjam 300.000 diurus dengan aturan main. Nah itu. Jadi Pak besar pasak dia perhatian mungkin. ya kira-kira begitulah Pak. Jadi 2018 kemarin itu sejak adanya berbadan hukum kita sudah diawasi, maka mulailah menyusut. Itulah salah satu penyebab. Sebetulnya makin diawasi kan makin bagus. Ya betul. Tapi kenapa menyusut? Kenapa menjadi lemah dia? Ya yang pertama salah satunya adalah ya tadi orang yang punya ingin 200 itu nggak mungkin. Sementara ini sudah menganggap sebagai bisnis. Nah itu. Termasuk kebijakan yang nak bayar hutang, yang macet. Ya. Itu kalau aturan mainnya dengan aturan main ditetapkan bukan cara itu. Yang nak bayar hutang gimana? Yang pertama dulu pengurus Ya, atau pengelola. Sekarang ada orang nak bayar hutang, Ya. kredit macet. Terus itu diapakan? Ke lapangan mendekati secara persuasif itu dulu. Sudah itu baru dimasukkan saran-saran supaya bagaimana nanti piutangnya itu bisa dibayar sebab ini ada rentetan nanti. Nah, itu Kepala- aturan dari pemerintah itu. Itu kita yang membuat. Bukan yang kalau dari aturan main pemerintah bagaimana harusnya orang yang macet ini diapakan? Ya diserahkan kebijakan dari pengurus Ya berarti kan tidak ada untuk berarti supaya kan tidak ada pengaruh intervensi pemerintah kalau gitu. intervensi pemerintah itu cuma di dalam badan hukum tadi. Setelah berbadan hukum dia menjadi lemah. Apa sebabnya? Ini yang perlu kita buka. Oh gitu. Harusnya kan badan hukum makin bagus, makin terawasi kan. Tapi faktanya memang makin lemah. Di mana-mana KMA ini mati. Apa kira-kira penyebabnya? Biar bisa didengar oleh semua orang ini. Nanti dia obat. Penyakitnya jelas apa yang mau obat. Barangkali mungkin itu pengelola yang bisa jawab Pak. Atau ke manajer lah itunya. Nanti saya ke manajer. Ke manajer. Oke. Jadi kalau begitu puncak KMA ini tahun 2020 itu puncak kejayaan. Puncak kejayaan. Habis itu menurunlah SAU-nya. Menurun SAU. Oke. Intervensi mulai pemerintah mulai sangat kuat itu tahun 2018. 18 harus berbadan hukum. Harus berbadan hukum. Itu di samping kita kena musibah secara nasional atau mungkin dunia pengaruh COVID.
itu berpengaruh sangat kepada usaha-usaha petani. Kalau kopi ini kan jadi anu aja ini. Kambing hitam. Jadi kami hitam oleh semua orang. Iya. Ha? Iya. Padahal di pedesaan kan tak ada pengaruh kopi. Iyalah. Apa hubungan petani nanam padi dengan kopi? Tak ada. Iya, iya. Tak ada. Ha? Pasti ada sebabnya itu. Ini harus dibongkar ini sebab. Karena kematian KMA ini di mana-mana. Dulu banyak sekali KMA ini di Sumatera Barat ini. Dalam rangka memperkuat permodalan petani. Ya, kalau di lapangan salah satu penyebab, baiklah sampai juga pada Bapak ya. Pertama adanya sosialisasi dari pemerintah atau dari dinas koperasi ke koperasi-koperasi untuk mencari nasabah yang bisa memanfaatkan dana kur. Nah kan bagus. Nah, bagus. Tetapi efeknya kepada lembaga keuangan yang dia kelola mati. Kenapa naik KMA-nya banyak mengurus Kredit kur. Memang itulah tujuan dan niat kami. Tapi perbankan tidak mau. Oh, perbankan tak mau Perbankan tak memberikan mau. ke KMA. Memberikan ke KMA. Seharusnya kami sebagai yang channeling mungkin mau. mau channeling dia mau. Tapi mengeksekusi. Channeling ini kan polong ada. Tuh. Mau enaknya aja. Mau enaknya aja. Harusnya kan Bahkan diserahkan. dikasih tuh 20 juta. Siapa yang bisa mencari nasabah untuk memanfaatkan dana kur. Jadi umbu-umbainya di 20 juta itu. Ya. Ya, bagi koperasi yang terlanjur mencari nasabah, tidak perlu disebutkan koperasinya, tuh salah satunya mencari nasabah 2 orang atau 3 orang. Akhirnya pesan berantai, terasa enaknya memanfaatkan dana kur yang koperasinya sendiri ditinggalkan oleh nasabah. Ya, iyalah. Nah, Ini berarti yang boleh hidup itu hanya lembaga perbankan lah ya. hanya perbankan. Sementara lembaga keuangan milik rakyat petani, ini milik rakyat, dibunuh. Kira-kira boleh begitu. kita katakan begitu? Ya boleh. Itu kan dalam rangka memperkaya lembaga keuangan Yang lah, pemodal besar. pemodal besar. Lembaga keuangan milik rakyat kecil Habis, mati perlahan. Mungkin takut bersaing. Harusnya yang kecil-kecil ini kan diurus oleh yang kecil. Iya, betul. Nah, tidak kan terurus oleh orang yang besar. Nah, ini celakanya ini. Mudah-mudahan banyak orang mendengar ini. Mari kita perbaiki. Bangsa kita ini memang sudah terlalu rusak kan ini. Oke Pak, saya ingin melihat tempat manajer di mana manajer ini. Tuh, kamar sebelah Pak. Siapa manajernya sekarang? Selfie. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Selfie. Ya, Pak. Alhamdulillah. Pak Jani, masuk Pak. Ya. Tadi saya bincang dengan Ketua Kapoktan. Ya. Sekaligus beliau kan pengawas. Pengawas di Lembaga Keuangan Mikro. Ya, betul. Tadi banyak cerita yang miris juga saya dengar itu. Ya. Lembaga Keuangan Mikro kita ini kan berjayanya sampai tahun 2020. 2020. Kemudian setelah 2020 menurun terus. Ya. Walaupun kita kan terus erat kan terus jalan. Setiap tahun, Pak. Jalan berarti Ya. dari segi manajemen kita tidak ada masalah. Ya, ya betul. Cuma kejayaannya menurun. Ya. Menurut Pak Ketua tadi mulai melemah ini semenjak diintervensi oleh pemerintah. Artinya dia suruh berbadan hukum Ya. sehingga semua aturan main sudah diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sulit bergeraknya KMA ini. Ini saya minta penjelasan nih Pak Manajer. Kira-kira bagaimana maksudnya? Terima kasih Pak Joni. Pertama, kami ucapkan terima kasih telah hadir di LKMA. Kalau sekarang kan koperasi LKM Penampung Prima. Berarti sekarang Namanya Koperasi LKM Syariah Penampung Prima. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Gapoktan sekaligus pengawas di koperasi benar adanya. Karena begini, karena kita berdiri ataupun awal kita melakukan operasional kita 2009. Dari 2009 sampai 2019, awalnya di akhirnya tahun 2020 itu merupakan puncaknya. Ya, Jadi kejayaannya. Jadi semenjak akhir tahun 2020 mulai terjadi penurunan-penurunan, baik dari segi aset, laba
maupun Ya, apa dana. sebabnya itu? Salah satu Harusnya kan setelah berbadan hukum menjadi hebat dia. ya, Makin diawasi makin bagus. salah satu penyebabnya karena banyaknya aturan-aturan yang harus kita ikuti. Banyak aturan. Aturan yang harus kita ikuti. Harus penempatan dananya harus sekian. Setelah itu adanya keanggotaan ini harus diikat dengan ini, salah satunya. Terus banyak lagi yang kita alami, yaitu setelah kita berbadan hukum kan 2019. Ya. Setelah berbadan hukum, secara kelembagaan diawasi oleh Dinas Koperasi. Secara kelembagaan. Dinas Koperasi. Dan selanjutnya karena kita penghimpunan dana, ini yang terjadi masalah bagi kita. Penghimpunan dana oleh masyarakat harus kita melaporkan lagi ke izin usaha kita ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jadi di sinilah salah satu kelemahannya. Kalau kita melaporkan ada apa kelemahannya? Kelemahannya adalah masyarakat ini tidak mau terjadi pengulangan karena masyarakat kita beralih ke ingin memilih lembaga LKMA awalnya dulu adalah tidak ingin ribet. Jadi permasalahan kalau mereka merasa ini sudah menjadi bank, kendalanya prosedurnya terlalu banyak, ada lagi jaminan, setelah itu masa tunggu proses realisasi pun terlalu lama. Ini yang penyebab. Dengan adanya intervensi ini, lama peminjaman itu mulai meminjam sampai dapat itu lama. Sama kalau di awal dulu kita masuk permohonan hari ini, besok paling lama clear. Ya kenapa? Itu baru di awal. Ya, kalau sekarang kalau ada pengikatan jaminan lagi, harus ada rungguhan. Itu salah satu. Harus ada boro. Harus ada boro. Harus ada penjamin. Penjamin lagi. Harus ini makan waktu berapa? Makan waktu 3 sampai 4 hari. Itu yang tidak mau masyarakat. Itu masyarakat yang tidak mau karena masyarakat telah pola yang dilakukan oleh bank. Ini yang menyebabkan. Karena masyarakat berpikir bahwasanya kalau ini dijadikan bank atau polanya seperti bank akan terlalu rumit permasalahan atau proses pencairan segala macamnya. Ya, artinya bukan rumit, terlampau lama. Terlalu lama prosesnya akan cairnya. Karena mereka butuhnya besok atau hari ini atau besok. Butuh uang hari ini 300.000. 300.000. Masa nunggu 4 hari? Nunggu 4 hari. Ini yang jadi dilematis bagi kita. Jadi ini yang harus. Katakanlah hari ini mereka harus beli racun. Iya. Kalau Karena ditunggu uang besok. tidak ada, diracun cabenya. Iya. 4 hari sudah hancur. Hancur. Itu. Mereka rugi. Inilah salah satu kendala. Itu menyebabkan Itu menyebabnya orang meninggalkan KMA. meninggal KMA. Jadi Akhirnya orang pergi ke rentenir. Jadi kalau kita lihat masa pertumbuhan baik dari pertumbuhan aset maupun dari laba, puncaknya tahun 2020. 2021 ke bawah sampai saat ini mengalami penurunan. Orang mulai lari. Karena orang ini butuh cepat. Karena kita tidak bisa terlalu mengikat anggota kita atau masyarakat kita. Karena pemerintah telah melahirkan lagi namanya kredit usaha rakyat yang dikelola KUR. Ini dikelola oleh lembaga keuangan seperti bank pemerintah maupun bank swasta. Ini sudah masuk ke segmentasi dari ke ranah masyarakat yang ada di daerah-daerah. KUR itu kan hanya 5 juta ke bawah. Iya, walaupun 5 juta ke bawah, 500.000, anggota-anggota sejuta. kita yang lancar otomatis telah mereka miliki. Itu salah satu mungkin jadi faktor penyebabnya. Harusnya KUR itu lewat KMA Harusnya karena ini yang kecil-kecil itu yang ngapain kecil-kecil yang ini diurus ya. Ini pemodal besar ini pengen intervensi sampai ke bawah kelihatan. Karena salah satu mungkin bank ini kelebihan dana. Jadi walaupun kelebihan dana namanya, kita yang langsung mengelola dana perbankan ini bank nggak mau. Maunya kita mencarikan. Jadi kalau istilah orang Minang namanya kita jadi menjadi cingkariaknya.
Kudo Pelajang Bukit. Kudo Pelajang Bukit. Channeling istilah bang. Channelingnya. Kita mau kan eksekuting, kita yang Ya harusnya iya. melakukan peminjaman. Nah, ini jadi permasalahan bagi kita. Jadi bank sudah sampai merambah ke hal yang sangat kecil ya. Ke rakyat sangat kecil. Jadi pemerintah mau dia bersaing dengan rakyat sendiri. Dengan Itu rakyatnya artinya sendiri, itu. iya. Padahal dulu tidak salah saya ide gagasan kenapa kita bikin lembaga keuangan mikro. Iya. Ini lembaga keuangan yang milik petani. Milik petani, betul. Bank petani ini betul sebetulnya. Pak, Ini bank bank petani. petani Betul. sebetulnya. Cikal bakalnya bank petani. Ini bukan jika bank, inilah Memang bank petani. bank petani yang Bukan sesungguhnya. bank besar. Iya, iya betul. Bank yang bertaburan di pedesaan. Iya. Tapi milik petani. Nah, harusnya tidak diintervensi. Jadi mudah-mudahan didengar oleh para pemegang kebijakan. Iya. Janganlah diurus sampai ke yang kecil-kecil. Masa pemerintah ingin menguasai keuangan lembaga keuangan sampai ke pedesaan. Iya. Mengerikan ini. Baiklah Pak, saya hanya ingin membongkar itu karena saya menjadi tidak puas juga. Sudah sampai capek dia dulu bikin lembaga keuangan mikro di pedesaan. Di mana-mana ada ini. Iya. Sekarang udah pada mati. Upah dimatikan oleh bapaknya sendiri. Boleh dikatakan begitu? Bisa dikatakan demikian Pak. Nah, Bisa dikatakan dimatikan demikian. oleh bapaknya Dimatikan sendiri. oleh bapaknya sendiri. Baiklah Pak Manajer. Ya, terima Itu kasih saya banyak. Terima kasih Oke. atas ungkapan itu. Oke, Pak Jadi. Baik kawan-kawan semua Ya, ya. yang mendengar yang ada di channel yang ini, mudah-mudahan jadi masukan untuk kita semua dalam rangka perbaikan lembaga keuangan petani ini. Ini bank petani. Sesungguhnya inilah bank petani. Bukan bank besar nih beri merek bank petani, tapi inilah bank petani. Itu mimpi kita. Jangan dibunuh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.